Di video sebelum ini, penglihatan itu kan terbagi 3. Ada Su'aul Basiroh, ada Ainul Basiroh, dan Hakul Basiroh. Kita akan jelaskan satu persatu. Ini untuk kita makrifat kepada Allah, karena ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Jadi kita akan bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, ya ini kita mulai ya, untuk membuka mata, untuk mata batin agar kita bisa lebih jelas dan tidak ada salah tafsir dalam ilmu makrifat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penglihatan itu kan tadi sesuai di awal terbagi 3. Untuk bermakrifat kepada Allah itu tidak seperti selayaknya kita melihat atau berjumpa dengan makhluk. Melihat dengan Su'aul Basiroh yang pertama, yang kedua itu kan Ainul Basiroh, yang ketiga Hakul Basiroh. Nah, bukan yang pertama yang Su'aul Basiroh. Karena Su'aul Basiroh ini ya cuma bisa mendengar dan melihat apa yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pepohonan, hewan, dan makhluk-makhluk lainnya yang kita lihat. Bukan itu yang dimaksud untuk kita makrifat kepada Allah. Nah, untuk mencapai derajat makrifat ini memakai penglihatan yang kedua dan yang ketiga, yaitu Ainul Basiroh dan Hakul Basiroh. Ainul Basiroh ini semacam mata hati istilahnya ya. Jadi untuk mencapai derajat Ainul Basiroh dan Hakul Basiroh ini ya bisa dikatakan udah termasuk orang tertentu. Jadi kita ini jika sudah bisa membuka mata Ainul Basiroh dan Hakul Basiroh, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang tertentu, orang-orang yang khusus. Nah, ini cuma mengingatkan kan, cuma agar kita ini tidak salah menafsirkan pada pendengaran dan penglihatan kepada Allah itu. Nah, di sini kita harus hati-hati. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Ini harus diteliti dan ditafakuri secara mendalam supaya tidak ada perselisihan paham di antara umat Islam. Nah, untuk ingat, untuk makrifat, untuk menemui ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenarnya kepada Tuhan kita. Nah, ini diistilahkan dengan istilah suluk. Di dalam istilah agama itu ya namanya. Suluk ini istilahnya menjelajah, mendaki. Ya, makanya channel ini, di deskripsi channel ini kami tujukan ya untuk kepada orang yang mendaki, mencari lebih dalam di dalam ilmu agama. Nah, untuk kita suluk, mendaki, ya menjelajah spiritual ini tentu ada gurunya. Disebutnya guru antuk pituduh atau guru mursyid ya, yang ahli. Karena maaf tidak semua kiai, ajengan, dan ustadz yang bisa mengajarkan hal ini. Nah, kenapa berani mengatakan seperti itu? Ya maaf, karena saya pun waktu dulu saat pencarian mursyid itu
banyak sekali ya para kiai yang tidak sanggup untuk mengajarkan hal ini. Istilahnya malah diarahkan lagi seperti itu kepada guru-guru yang lain. Oh, berarti kami menyimpulkan tidak semuanya. Itu maksudnya. Jadi ada kekhususan ternyata sahabatku ya, para arif billah istilahnya ya, yang bisa untuk hal ini. Nah, dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, untuk makrifat kepada Allah atau makrifatullah, kita harus berusaha sekuat mungkin. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, tidak makrifat, apalagi nanti di akhirat. Faman kana fi hadihi ama fahuwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat juga akan lebih buta dan lebih tersesat di jalannya, akibat ya buta, akibat tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kalau kita lupa karena tidak diberitahu oleh orang tua misalnya ya, nah itu kita sudah tidak bisa lagi untuk istilahnya mengelak gitu, atau demo istilahnya boleh. Tidak bisa kalau nanti di akhirat. Karena Allah itu kan sudah mengingatkan kepada kita di surat Al-A'raf ayat 173. Di sana Allah memberi peringatan yang berbunyi, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Yang artinya kita ini ya, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kamilah yang telah mempersekutukan Tuhan, sedang kami adalah anak-anak keturunan mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat terlebih dahulu? Nah, ini ayat seolah-olah ya, nanti itu manusia ini menyalahkan kepada orang tua karena telah lalai dan tidak memberitahukan kepada Allah, tidak memberitahu ilmu makrifat ya, seolah-olah kita ini menyalahkan orang tua. Nah, sudah tidak bisa lagi kalau di sana itu untuk kita menyalahkan orang tua. Maka dari itu, di sini marilah kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan kembali pikiran kita untuk meneliti dan mentafakuri ilmu agama dengan lebih dalam. Sekarang untuk mempraktikkan ilmu makrifat tingkat tinggi ini, kita fokuskan ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Jangan khawatir, nanti akan masuk ke semua kegiatan, aktivitas peribadahan kita. Kita fokuskan dalam satu kegiatan seperti sholat. Karena sholat ini pasti dilaksanakan setiap hari. Dan setiap agama juga pasti ada ibadahnya masing-masing. Tinggal samakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Ilmu makrifat tingkat tinggi kita akan fokuskan ketika melaksanakan sholat. Karena sholat adalah kegiatan kita sehari-hari. Maaf, semuanya pasti sudah tahu dan bisa melaksanakannya. Nah, tapi tentang sholat ini kita harus tahu
bahwa sholat ini tidak sebatas gerakan, ucapan, terdiri dari 3 definisi dalam sholat ini. Istilahnya ada istilah sholat syariat, sholat thariqat, dan sholat hakikat. Sholat syariat, ya ini baru semuanya sudah pada bisa, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Syarat sholat kan harus bersih dengan wudhu kalau sholat syariat. Pokoknya tentang yang gerakan, ucapan, ya doa, itu jatuhnya sholat syariat. Nah, ketika kita mau ditingkatkan ke yang lebih tinggi lagi, nah, yang dinamakan sholat thariqat. Nah, untuk sistemnya sama saja, ada syaratnya, rukunnya. Kalau tadi sholat syariat dengan wudhu, bersih-bersihnya salah satunya. Kalau sholat thariqat, bersih-bersihnya ya dengan kita mengaplikasikan pembersihan diri dari hawa nafsu, dari nafsu-nafsu yang lain juga di dalam kehidupan. Dan nanti akan lebih terasa ketika kita melaksanakan sholat. Karena syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat ini harus menjadi satu kesatuan, istilahnya berkumpul, ngagulung kalau istilah Sunda, dalam satu kegiatan agar tercipta sebuah kegiatan yang kalau istilah leluhur itu masagi, semuanya itu sempurna. Nah, itulah sholat thariqat. Dalam kehidupan kita latih, kita pengendalian nafsu agar kita bersih hatinya, tidak hanya bersih jasadnya. Kalau bersih jasad kan tadi secara syariat dengan adus, dengan wudhu itu sudah bersih. Nah, kalau sholat thariqat, pengendalian nafsu tadi dalam kehidupan, rasakanlah nanti ketika sholat akan lebih terasa kekhusyuannya. Untuk definisi ketiga ini biar mudah dipahami saja ya, secara singkat saja. Sholat hakikat ya sama juga sistemnya, ada syarat dan rukunnya juga. Kalau sholat hakikat dengan juhud, juhud ini semacam mengosongkan pikiran kita hanya kepada Allah saja, tidak ada khawatir. Kalau istilah keterangan la khaufun alaihim, ya tidak ada kekhawatiran. Pokoknya lurus saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlahir ketenangan jiwa, ketenangan ketika sholat, ketenangan batin. Nah, itulah 3 definisi. Maka ketika kita amalkan ketiga definisi ini dalam satu kegiatan, contohnya sholat, maka akan terlahirlah sholat yang khusyuk. Karena untuk video selanjutnya akan berdetail satu persatu tiap gerakan, tiap rukun ya dalam sholat akan kita bongkar, bahas menurut ilmu makrifat. Nah, jika kita memahami, sudah bisa istilahnya yang ketiga tadi, maka akan terlahirlah makrifat. Syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat akan tercapai. Tinggal kita wukuf nantinya. Sekarang kita mulai rahasia ilmu makrifat dalam sholat. Yang pertama dimulai dari niat sholat yang benar. Karena ini merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi. Jadi perhatikan, simak baik-baik karena ibadah sholat adalah ibadah kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Niat sholat yang benar itu harus sesuai, harus pas dengan ketentuannya. Untuk bacaan niatnya sudah pada tahu pasti, karena itu adalah kegiatan kita sehari-hari.
Cuman di sini masih ada yang belum sesuai. Untuk yang belum sesuai, dimulai dari kita harus memahami niat. Niat itu kan bermaksud menuju qasdu syai'in, bermaksud terhadap sesuatu, itu niat. Nah berarti untuk niat ini wa maluha al-qalbu, posisinya dalam hati, dan wa talafudu biha sunatun. Si niat ini dilafadkan jadi sebuah bahasa, mau bahasa Arab, Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu hukumnya sunat. Mungkin untuk membantu boleh, tapi niat yang sebenarnya adalah bermaksud. Nah, jadi kita harus menyatakan di dalam niat sholat itu, ketika takbir Allahu Akbar, kan di dalam hati kita itu niat. Niat ini di dalam ketika takbir tadi, kita harus ada maksud untuk melaksanakan sholat yang akan kita laksanakan, yang sedang kita kerjakan. Kalau sholat maghrib ya berarti kita bermaksud mau melaksanakan sholat ini, sholat maghrib ini, fardholillahi ta'ala. Seperti itu baru bermaksud. Nah, melaksanakan niat itu mau dibarengi sambil berkata silahkan. Seperti niat saya mau melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat fardholillahi ta'ala, silahkan. Mau bahasa Inggris silahkan, mau bahasa Arab silahkan. Usolli fardhu maghribi salasu rakaatin fardholillahi ta'ala. Tidak juga, tidak apa-apa untuk niat, karena niat adalah bermaksud. Nah, kalau kita mau mendapatkan pahala sunat, baru kita sambil berucap, atau untuk membantu agar si hati ini terfokus akan maksud untuk melaksanakan sholat, boleh ditunjang dengan bahasa kita. Contohnya, niat saya mau melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat fardholillahi ta'ala, boleh di dalam hati sambil berkata. Intinya niat adalah bermaksud. Nah ini agar ketika niatnya benar, nah sholatnya akan lebih fokus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat ini bukan hanya sembah raga. Sesuai dengan video sebelum ini, ada sembah cipta, ada sembah rasa, agar sholatnya khusyuk, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabatku, dimulai dari niat. Barangkali ketika niatnya masih belum benar. Nah, untuk kedepannya berarti setelah niat apa rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Selanjutnya, rahasia ilmu makrifat dalam sholat takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan takbir, karena itu merupakan rukun sholat yang kedua. Ini merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi. Jadi simak dengan baik, pahami, jangan di-skip, agar sholat kita semakin sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika takbir yang dibaca adalah Allahu Akbar, tidak boleh ditinggalkan karena termasuk rukun sholat yang kedua. Yang pertama kemarin di video sebelum ini ya. Sekarang yang kedua takbiratul ihram. Nah ini rahasia ilmu makrifatnya. Ketika kita takbir mengucapkan Allahu Akbar itu, dan yang menjadi rukun itu adalah takbir yang pertama. Nah ilmu makrifat tingkat tinggi. Karena sholatnya itu kan tidak hanya sembah raga, tapi dibarengi sembah cipta dan sembah rasa. Di sana itu harus benar-benar tercipta, sadar, ketahui di sana itu bahwa Allah itu akbar, maha besar. Sampai sembah rasanya itu di sana ya, kita juhudkan bahwa tiada
di sana daripada selain Allah yang akbar. Semuanya akbarnya Allah. Semuanya Allah yang menghendaki ketika kita takbir itu. Di dalam pikiran kita sudah tidak ada apapun. Ingatan, masalah, termasuk ingatan terhadap selain daripada Allah kan diri, masalah, keluarga, pekerjaan, uang, dunia, dan lain sebagainya. Sudah istilahnya terlindih karena kita sembah cipta dan sembah rasa tadi terhadap ingatan kesadaran akbarnya Allah ketika takbiratul ihram. Salat syariatnya Allahu Akbar, membaca, berucap sambil bergerak. Salat tarikatnya atau sembah ciptanya, di sana itu kita sudah tenang dan kosong, yang ada hanya akbarnya Allah. Dan sholat hakikatnya atau sembah rasanya, di sana sudah hilang semua yang ada, sudah tidak ada apapun. Nah, baru ilmu makrifat atau sholat makrifat mulai aktif di sana kita. Karena sholat ini adalah kegiatan kita sehari-hari, kita latih sudah seperti itu atau tidak. Jadi sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat, sembah raga, sembah cipta, sembah rasa akan langsung di sana teramalkan ketika kita melaksanakan takbiratul ihram. Itu rukun sholat yang kedua. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan di kolom komentar. Barangkali ada yang mau diskusikan atau sharing, silakan. Jangan sungkan, kami tunggu dengan tujuan agar kita bisa bersama-sama meningkatkan ibadah demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti untuk selanjutnya tentang rukun salat yang ketiga, apakah itu adalah qiyam, berdiri. Nah, nanti kita akan bahas secara detail tentang ilmu makrifat dalam salat. Ilmu makrifat tingkat tinggi ketika al-qiyam, rukun salat yang ketiga. Rahasia ilmu makrifat dalam salat selanjutnya tentang al-qiyam, rukun salat nomor 3. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi, tentunya simak baik-baik, pahami, jangan di-skip agar bisa melaksanakan salat dengan sempurna. Karena sholat makrifat terdiri dari sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat, sembah raga, sembah cipta, sembah rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Rukun sholat nomor 3 adalah al-qiyam. Al-qiyam itu berdiri. Secara sembah raganya, secara sholat syariatnya, jika tidak ada qiyam, berdiri, maka rukun sholatnya tidak sah. Jadi kita harus berdiri, si berdirinya itu adalah rukun sholat. Nah, kemudian langsung ke dimensi kedua, yakni sholat tarekat atau sembah cipta. Ketika kita berdiri, al-qiyam itu adalah bangkit atau berdiri tegak lurus. Makanya ada istilah yaumil qiyam, hari pembangkitan. Berarti bangkit kolbu kita ketika sedang qiyam, ketika sedang berdiri. Itu untuk dimensi keduanya harus bangkit kolbu kita, jangan sampai terlena, jangan sampai berpikiran ke sana kemari, tapi bangkit hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena jika tidak ada pembangkitan, maka kolbi kita, ruh kita tidak akan ada kesadaran, tidak akan ada ini wajah tuh ya, fokus hati kita terhadap Allah. Sedangkan di dalam sholat ini kan adalah ibadah yang
akan diterima oleh Allah maupun ditolak. Nah, sedangkan yang kita harapkan kan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau tidak mau harus al-qiyam, harus bangkit kesadaran tertinggi kita ketika melaksanakan sholat. Nah, di dalam sembah cipta di video sebelum ini kan kita harus bersih dari sifat-sifat tercela atau takholi dan tahalinya juga ya, mendatangkan sifat terpuji. Jadi ketika dalam kehidupan kita sudah bisa mengendalikan agar terhindar dari sifat tercela, maka di dalam sholatnya pun ini akan menjadi lebih mudah ketika kita membangkitkan hati atau mengkiamkan jiwa hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terus mengingatnya bahwa kita ini diberi tenaga, diberi bisa melaksanakan sholat hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau istilahnya biqudratillah, kehendak Allah. Nah, lalu di dimensi ketiganya agar jadi sholat makrifat, kan sholat hakikat itu bersihnya atau pembersihannya adalah juhud. Jadi ketika qiyam, ketika bangkit, maka yang lain seperti pikiran, bayangan, jasad kita, kemauan kita, daya kita, biarkan. Hanya yang bangkit adalah kesadaran kita. Karena aqimis sholata lidzikri, hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bangkit di sana itu yang ada adalah ingatan suci kita, sauful qalbi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika ketiga dimensinya sudah aktif, sholat syariatnya, sholat tarekatnya, sholat hakikatnya, sembah raganya, sembah ciptanya, sembah rasanya, semuanya, maka akan terlahirlah menjadi sholat makrifat. Itulah rahasia ilmu makrifat dalam sholat ketika melaksanakan rukun sholat yang ketiga, yakni al-qiyam. Ini merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi. Semoga berkah, semoga bisa menjadi jawaban agar kita bisa khusyuk ketika beribadah. Rahasia ilmu makrifat dalam sholat tentang baca Fatihah. Perhatikan, simak dengan baik karena ini ilmu makrifat tingkat tinggi ketika melaksanakan rukun sholat yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, masih banyak yang belum paham tentang hal ini karena dikira sholat ini hanya menjalankan kewajiban saja, yang penting sudah melaksanakan saja itu cukup. Padahal belum, karena sholat ini kan ada sholat syariatnya, sholat tarekatnya, sholat hakikatnya, sehingga menjadi sholat makrifat. Karena sebenarnya sholat ini tidak hanya sebatas sah dan batalnya saja, tapi bagaimana sholat ini agar diterima Allah, dan bagaimana yang diterima itu yang seperti apa. Nah, ini kita di rukun sholat yang keempat, yakni membaca Fatihah. Secara sholat syariat, membaca Fatihah itu yang sebagaimana sudah sering kita laksanakan, yang diawali dengan bismillah, diakhiri dengan waladhdallin. Nah, itu adalah bacaan secara syariat, berarti secara fikih, secara tajwid, ya itu sudah pasti hafal semuanya dan sudah lancar untuk membacanya. Nah, sekarang ke dimensi kedua, merupakan sholat tarekat atau sembah cipta ketika kita membacakan bismillah atau al-fatihah ini, sahabatku.
Jadi seperti ini. Kan kalau sembah raganya itu biarkan si mulut ini, si jasad ini berjalan membacakan surat Al-Fatihah. Karena itu merupakan rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Biarkan si mulut ini mengalir karena sudah pasti lancar, hafal. Nah cuman agar jadi sembah cipta di sini ketika kita membacakan surat Al-Fatihah ini, di sana kita harus ada istilahnya pembersihan, yakni pembersihan dari bayangan-bayangan atau ciptaan-ciptaan ya, ingatan kesana kemari. Yang ada di sana ini kita membacakan saja ta'abud, tidak ada fokus ke selain daripada Allah. Maksudnya kita dibisakan baca, kita dibisakan mulut ini berbicara, semuanya udah kehendak Allah. Biarkan mengalir, si mulut ini membaca, si kolbu di sana ya sembah cipta diaktifkan dengan cara seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah ini, di sana kita harus sadar bahwa Allah sedang menghendaki kita, menakdirkan kita bisa membaca, bisa berbicara. Nah seperti itu sahabatku, itu untuk sembah ciptanya. Nah lanjut ke dimensi ketiga, sembah rasanya di sana ketika kita sedang melaksanakan rukun sholat yang keempat ini, membaca Fatihah, kita di sana juhudkan juga seperti yang sudah-sudah. Maksudnya tinggalkan semua yang ada di dunia ini ketika melaksanakan ini, tapi yang ada cuman Allah sedang menakdirkan, Allah sedang menghendaki, Allah sedang membisakan kita membaca, sedang membisakan kita berdiri. Karena kan membaca Al-Fatihah ini ketika berdiri. Nah itu sahabatku, jadi sembah raga, sembah cipta dan sembah rasanya di sana berjalan semuanya sehingga kita menjadi sholat makrifat. Akimi sholat lidzikri akan tercapai dan hati kita yang hanya satu akan dipakai mengingat Allah saja. Tidak ada mengingat bayangan, ingatan kesana kemari. Nah itulah sahabatku rahasia ilmu makrifat dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah. Rukun sholat yang keempat ini merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi. Semoga berkah, semoga menjadi jawaban untuk peribadahan kita yang selalu susah untuk khusyuk. Rahasia ilmu makrifat dalam sholat ketika ruku. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi, jadi simak saja dengan teliti. Semoga mudah untuk difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Kita akan melanjutkan ibadah sholat menurut pandangan ilmu makrifat dalam rukun sholat yang kelima, yaitu ketika kita sedang ruku. Dan seperti biasa, sholat ini kan ada 3 dimensi. Yang pertama, sholat syariat atau sembah raga. Jadi ketika ruku itu di dalam syariat di sana sudah pada mafhum, sudah pada mengetahui seperti bacaannya apa yang harus dibaca, gerakannya seperti apa. Nah itu secara syariat atau disebutnya sembah raga, harus sesuai dengan fikihnya, seperti harus menunduk dengan sesuai aturan ya ketika ruku. Lanjut ke dimensi yang kedua, yakni sholat tarekat atau sembah cipta. Ketika ruku itu kita di sana harus tunduk kepada Allah, menundukkan jiwa, raga,
ruh, nafas, ingatan, dan lain sebagainya. Tundukkan kepada Allah, pasrahkan bahwa kita ini adalah makhluk ciptaannya, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tunduk, pasrah, ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang kita sembah pada saat itu. Karena ini kan rahasia ilmu makrifatnya dalam sholat. Jadi di sana ini kita harus dinyatakan agar menjadi sholat hakikat. Karena hakikat itu adalah nyata. Kenyataannya ketika sholat itu bagaimana terhubungnya, silatunnya, hubungan antara abdi warrobnya. Nah setelah itu lanjut ke dimensi yang ketiga, yakni sholat hakikat atau sembah rasa. Nah ini ilmu makrifat tingkat tingginya. Ketika kita sedang ruku itu kan kita harus selalu juhud, karena sembah rasa itu kan pembersihannya dengan juhud. Jadi hilangkan semuanya ketika ruku itu, pasrahkan, tidak ada yang kita ingat, pikiran, hayalan. Caranya ya dengan hati kita yang cuman satu ini kita gunakan untuk ingat kepada Allah yang sedang menghendaki kita bisa melaksanakan ruku, sedang menghendaki kita bisa membaca bacaan ketika ruku, menggerakkan tangan ini bisa jadi gerakan ruku, dan semua anggota badan ini Allah lah yang sedang menghendakinya. Kita sedang melaksanakan sholat. Itulah sahabatku, itu rahasia ilmu makrifat dalam sholat ketika ruku. Semoga ilmu makrifat tingkat tinggi ini ketika kita sedang sholat bisa difahami, bermanfaat, dan menjawab atas semua pertanyaan yang paling susah untuk dijalani untuk mencapai sholat yang khusyuk. Kita akan melanjutkan rahasia ilmu makrifat dalam sholat agar sholat kita lebih khusyuk atau mencapai derajat khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, perhatikan ya, kita akan melanjutkan bahasan ilmu makrifat dalam sholat atau ketika melaksanakan sholat. Untuk yang belum simak dari awal, silakan di video sebelum ini. Karena ini kita akan fokus ketika kita melaksanakan rukun sholat yang ke-6, yaitu at-tumakninatu, kan harus tumakninah fihi ketika ruku. Nah tentang rukunya sudah kita bahas di video sebelum ini. Silahkan yang belum mendengarkan menyimak di video sebelum ini. Jadi sahabatku, seperti biasa sholat ini kan ada 3 dimensi, dan yang keempatnya adalah sholat makrifat. Yang pertama, dimensi pertama yaitu sholat syariat atau sembah raga. Jadi ketika melaksanakan tumakninah ketika ruku ini, untuk dimensi pertama sembah raga, sholat syariat, ya berarti harus tumakninah. Tumakninah di dalam makom syariat itu kan harus istilahnya tenang, agak lama bacaannya, seperti afdolnya kan 3 kali. Terus paling pendeknya ukuran tumakninah itu kan membaca subhanallah. Nah itu ya, selagi kita ada gerakan diam di sana ya, seukuran bacaan subhanallah, itu sudah masuk tumakninah untuk sholat syariat. Nah lanjut ke dimensi kedua, yaitu sholat tarekat atau sembah
cipta. Nah sahabatku, tumak ninah ini sudah lebih dalam lagi, yaitu harus tenang menenangkan si raga ini agar mendapat ketenangan untuk si jiwa. Di dalam diri kita ini kan ada jiwa dan raga. Jadi tidak boleh ada yang gerak sedikit pun. Diam, tenangkan pikirannya, hatinya, jasadnya. Nah itulah tumakninah untuk sembah cipta. Kan ini tumakninah ketika ruku. Jadi kita ini akan merasakan, menyembah, ciptakan si ruku agar tenang, tercapai apa yang diharuskan untuk ruku secara sholat syariat, secara sholat tarekat, dan secara sholat hakikat. Ruku yang kemarin dibahas di video sebelum ini. Nah, tenang, diam, jangan ada apa-apa pikiran, gerakan di sana itu. Makanya di dalam syariat itu kan tidak boleh ada gerak lebih dari 3 kali. Nah seperti itu. Itu untuk dimensi keduanya. Nah untuk dimensi ketiganya, yakni sholat hakikat atau sembah rasa ketika tumakninah dalam ruku ini, sahabatku, kan harus juhud ya. Sembah rasa ini kan pembersihannya. Jadi seperti biasa sama, hilangkan semuanya, juhudkan kepada Allah, tenangkan hatinya. Tidak boleh ada yang lain selain daripada Allah. Karena ini tumanina sedang ruku ini, ketika ruku ini kan kita menundukkan hati, jiwa, pikiran, semuanya. Sedangkan kalau kita sambil membayangkan sesuatu, pikiran kemana kemari, berarti kan itu kita tidak merukukan, tidak menundukkan hati ini, pikiran ini. Nah, dengan sembah rasa ini kita juhudkan semuanya. Yang ada pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala, tunduk, patuh. Ya karena kita ini sedang melaksanakan ibadah sholat, dibisakan sholat, dihendaki bisa baca bacaan ruku, gerakan ruku, ya itulah tumanina ketika ruku, sehingga akan terciptalah sholat makrifat, yakni makrifat kepada Allah ketika sedang ruku. Itulah sahabatku rahasia ilmu makrifat dalam sholat ketika ruku untuk rukun sholat yang nomor 6. Semoga ilmu makrifat tingkat tinggi ini dapat dipahami, dapat diamalkan, dan bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan untuk hamba Allah yang belum bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Rahasia ilmu makrifat dalam sholat. Sekarang kita akan menyempurnakan i'tidal, berdiri setelah ruku. Simak baik-baik. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Ketika i'tidal, kita akan bongkar bagaimana menjadi sholat syariatnya, sholat secara tarekatnya, sholat hakikat, dan sholat makrifatnya, agar sembah raga, sembah cipta, dan sembah rasa itu tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin sahabat tilawah semesta, ini merupakan rukun sholat yang ketujuh, yaitu i'tidal, yaitu berdiri setelah ruku. Secara sholat dimensi pertama, yakni sholat syariat atau sembah raga, maka kita harus berdiri kembali dengan tegak setelah ruku. Di sana kita membacakan ketika imam sami Allah liman hamidah, kita membaca itu Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ar wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, itu kan sembah raga.
karena kita gerakannya berdiri dan lisan membacakan bacaan sholat ketika i'tidal tersebut. Nah, untuk dimensi kedua sholat tarekat atau sembah cipta, ketika kita berdiri di sini maka kita harus membuktikan dengan pembersihan hati di sana bahwa kita ini menghormati atau penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah dilancarkan segala urusan, diberi bisa melaksanakan sholat, diberi kita bisa membaca, bisa melihat, mendengar, pokoknya semua yang telah Allah berikan di sana kita rasakan, kita sadarkan. Nah, kemudian ke dimensi selanjutnya, yakni sholat hakikat atau sembah rasa. Kan dengan juhud, nah berarti di sana ketika kita i'tidal, itu kita juhudkan semuanya, hilangkan pikiran, ingatan, bayangan. Pokoknya di sana kita ini sudah hanya syukur. Makanya kan yang dibaca juga Robbana lakal hamdu. Karena kita di sana menikmati karena Allah telah memberikan hidup, kekuatan, bisa gerak, bisa melihat, bisa mendengar. Pokoknya di sana semuanya sudah hanya kepada Allah kita berterima kasih. Ya, tidak ada bayangan apapun. Ya, ini ibaratnya kita ketika kita berterima kasih, kan kita itu harus benar-benar kan menghormati, tidak sambil celengak-celenguk ke sana kemari, kan itu tidak sopan. Itu ibaratnya seperti itu, sahabatku. Nah, kemudian ketika dimensi pertama, kedua, dan ketiga, sholat syariat, sholat tarekat, dan sholat hakikat sudah diaktifkan, maka akan jadi sholat makrifat, yakni kita di sana berarti jadi sempurna dan ini wajahtunya akimi sholata lidzikrinya, ya, ingat kepada Allah, sadar ada berada di hadrohnya Allah, fananya kita karena hanya Allah di sana sudah ada wujudnya dan kita sudah tidak ada dengan juhud tadi. Nah, itulah sholat makrifat, sahabatku. Ini ya ilmu makrifat tingkat tinggi atau rahasia ilmu makrifat dalam sholat ketika i'tidal. Berarti untuk kedepannya adalah rukun sholat yang nomor 8 berarti ya. Sekarang kita akan melanjutkan rahasia ilmu makrifat dalam sholat, lanjutkan yang kemarin setelah i'tidal. Simak dengan baik karena ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, tidak hanya sholat syariat, kita akan membahas sholat tarekatnya, sholat hakikatnya, dan sholat makrifatnya agar menjadi sembah raga, sembah cipta, dan sembah rasa, sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku semuanya, kita akan melanjutkan ilmu makrifat ketika sholat. Berarti sekarang itu di rukun sholat yang nomor 8. Kemarin nomor 7 yaitu ketika i'tidal ya. Nah, sekarang rukun sholat nomor 8 yakni adalah at-tumaninatu fihi, tumaninah ketika i'tidal. Nah, setelah kita memahami i'tidal di video sebelum ini, di video tersebut kan sudah kita bahas
dari segi sembah raganya, sembah ciptanya, dan sembah rasanya, atau dari dimensi sholat syariatnya bagaimana, sholat tarekatnya bagaimana, dan sholat hakikatnya bagaimana, menjadi sholat makrifat tercapai. Nah, ketika kita melaksanakan i'tidal itu otomatis langsung ke rukun yang ke-8, rukun sholat yang ke-8, yakni tumanina. Nah, setelah tercapai i'tidal yang kemarin, nah kita tumakninahkan. Kalau istilah Sunda itu antengkan, fokuskan, diamkan, tenangkan. Nah, makanya kan istilah sembahraganya atau sholat syariat ketika tumanina itu kan harus sukunun ba'da harkah, gitu kan? Itu secara ilmu fikihnya kan diam setelah gerak. Nah, ukuran diamnya itu paling pendek, tumanina itu kan seukuran bacaan subhanallah. Nah, intinya adalah sukunnya itu diam, seolah-olah kita ini tidak berfungsi semuanya. Itu ketika tumanina. Nah, secara syariatnya, sholat syariatnya diam, seukuran baca subhanallah. Secara sholat tarekatnya, sembah ciptanya, di sana kita sukunkan, nolkan, tidak ada kehendak, tidak ada nafsu. Karena kan sholat tarekat kesana kan pembersihannya di dalam kehidupan maupun beribadah. Nah, dimensi ketiganya ketika kita tumanina, ketika i'tidal itu berarti si sukun itu emang benar-benar ibarat kita mati, tidak ada apapun. Kan pembersihannya dengan juhud. Sholat hakikat itu atau sembah rasa itu sukun, antal maut qoblal maut, belajar mati, mematikan ingatan kita, bayangan kita. Pokoknya kita sendiri pun seolah-olah tidak berfungsi. Ingatan, pandangan, pendengaran, semuanya nolkan, sehingga yang ada hanya Allah yang kita sembah. Hanya fokus kepada Allah. Nah, itu sembah rasanya. Nah, sehingga buah dari semuanya tadi, ketiga dimensi tadi, maka itulah yang dimaksud sholat makrifat. Ketika tumanina di dalam i'tidal, atau ketika melaksanakan rukun sholat yang nomor 8. Berarti di video selanjutnya rukun sholat nomor berapa? Ya betul, nomor 9 berarti ya. Nah, itulah rahasia ilmu makrifat dalam sholat. Semoga ilmu makrifat tingkat tinggi ini bisa membantu dan menjadi jawaban atas pertanyaan tentang yang susah untuk melaksanakan ibadah yang khusyuk. Sekarang rahasia ilmu makrifat dalam sholat ketika sujud ya. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi, jadi simak dengan baik, pahami agar sholat kita khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, ini merupakan rukun sholat yang ke-9 ya. Adalah sujud marrataini, 2 balik, 2 kali. Seperti biasa, sholat ini kan ada 3 dimensi. Ada sholat syariat, sembah raga, ada sholat tarekat, sembah cipta, dan ada sholat hakikat, sembah rasa. Agar kita menjadi sholat makrifat yang sempurna. Sahabatku, ketika sujud, itu kan kita di sana secara syariatnya, sholat syariatnya itu adalah menekankan kepala kita ke bawah dan mengangkat sesuatu hal yang hina di manusia ini ke atas. Ini
kita sambil membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kenapa? Karena kita di sana mengagungkan, mengangkatkan Al-A'la itu ya, maha luhur, maha di atas. Jadi kita di sana sangat-sangat merendahkan diri. Nah, itu kita harus menjaga kan ya kewibawaan Tuhan kita ketika sujud. Itu secara sholat syariatnya, sembah raganya. Nah, secara sholat tarekatnya, sembah ciptanya, berarti kita ini sesungguhnya di dalam kehidupan, kegiatan ibadah maupun di luar ibadah, termasuk kita ini kan sedang sholat. Jadi di sana kita harus benar-benar menghilangkan ego, nafsu kita. Karena kan pembersih sholat tarekat atau sembah cipta ini adalah dengan mengendalikan ya, nafsu kita dalam kehidupan. Nah, jadi kita di sana benar-benar pasrahkan, rendahkan diri kita di sana. Nah, kemudian yang ke-10-nya itu kan dilanjut saja ya, karena hampir sama saja. Karena yang ketiga dimensi ini adalah sholat kan intinya. Nah, jadi ketika tumakninah, yang ke-10 itu kan tumakninah ketika sujud. Nah, sama, tenangkan juga ya, fokuskan terus. Nah, setelah itu dimensi ketiganya yakni sembah rasa, yaitu juhudnya itu di sana kita sangat nol kan, rendah, hina, tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Yang ada hanya wujud tunggal asal ingsun. Ya Allah Subhanahu wa taala yang ada wujudnya. Kita semua adamun ma'dun, tidak ada sama sekali. Jadi rukun sholat yang ke-9 dan 10 langsung kita di sana otomatis ya sujud 2 kali dan tumaninah ketika sujud. Nah, itu sahabatku. Jadi kita makrifat di sana menemukan Allah, ya, bertemu dengan Allah yang sedang menghendaki kita, menakdirkan kita sedang melaksanakan sholat. Nah, lanjut saja di sana. Itu yang ke-11 ya, rukun sholatnya, yaitu ada dudukan di antara 2 sekali sujud itu kan. Nah, itu adalah ketika kita di sana membaca Robbi firli warhamni warfa'ni wazburni warzukni wahdini wa'afini wa'afuani. Nah, itu kan secara sholat syariatnya. Karena di sana itu kan bermakna bahwa kita ini minta ampun, minta asih, ya, minta sayangnya Allah, ya, dan minta Allah itu di sana itu memaafkan atas kekurangan kita kan, wazburni warzukni, dan Allah yang memberi rezeki kepada kita, wahdini, semoga Allah memberikan hidayahnya, wa'afini, dan memberikan maaf kepada kita. Nah, di sana semuanya ya kita ini merendahkan gitu ya, karena itu adalah penyelang ya, duduk di antara 2 sujud ya, yang ke-11 ini ya, rukun sholat yang ke-11. Nah, jadi sama saja sebenarnya untuk sholat syariatnya, sholat tarekatnya, sholat hakikatnya, dan sholat makrifatnya di sana itu. Sehingga di rukun sholat yang ke-12 kan atumaninatu fihi, harus tumaninah ketika duduk di antara 2 sujud tersebut. Jadi sama saja kita fokuskan, kita makrifatkan bahwa semuanya adalah wujud tunggal, tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sahabatku, selanjutnya adalah apa? Yang ke-13 berarti ya, tasyahud ya, tahiyat itu ya. Oke, semoga berkah selalu, semoga bisa menjadi jawaban untuk orang-orang yang masih belum bisa khusyuk untuk melaksanakan sholat. Nah, rahasia ilmu makrifat dalam sholat selanjutnya ya, kita tasyahud ya, tasyahud akhir, rukun sholat yang nomor 13. Simak dengan baik, karena ini merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi agar sholat kita khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, ini merupakan kelanjutan ya rukun sholat yang nomor 13, yakni tasyahud akhir. Kenapa dinamakan tasyahud akhir? Karena tasyahud itu kan kita bersaksi. Kalau istilah lainnya kan at-tahiyat. At-tahiyat itu sebenarnya tasyahud namanya. Nah, untuk tasyahud awal ya, untuk tahiyat yang kedua, yang awal maksudnya setelah rakaat kedua itu kan tidak termasuk rukun sholat. Jadi yang termasuk rukun sholatnya itu adalah yang terakhir. Seperti yang 4 rakaat berarti yang terakhir. Nah seperti itu. Sembah raganya, sembah ciptanya, sembah rasanya. Semua dimensi tersebut sama seperti yang lainnya juga. Untuk sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikatnya itu ketika tasyahud akhir kan kita membacakan yang sudah pada hafal semuanya lah, percaya ya, at-tahiyatul mubarakatuh sampai akhir. Nah itu merupakan sholat syariatnya karena posisinya harus tasyahud ya, rukun sholatnya kita dijalankan. Nah untuk sholat tarekatnya, sembah ciptanya, ketika kita membacakan at-tahiyatul mubarakatuh itu kan kita ini ya sembah bakti gitu ya, menghaturkan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya kalimat tersebut itu kalau dilihat dari sejarah itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke hadrat Allah ketika Isra Mi'raj. Ya di sana itu at-tahiyatul mubarakatuh sampai ke Sidratul Muntaha. Rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dijawab oleh Allah, itu disambut assalamualaikum ayuhan nabi. Nah kemudian direspon kembali, dijawab oleh Nabi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah di sana baru tasyahud akhirnya ini asyhadu alla ilaha illallah. Nah kita harus bersaksi di sana ini sudah tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Karena kan di awal-awal kita sudah dirasakan, disembah ragakan, disembah ciptakan, disembah rasakan kan. Dari awal di video-video sebelum ini. Nah kita sudah tasyahud akhir ini sudah di puncak. Berada sudah di level tertinggi kalau istilah Isra Mi'raj itu di Sidratul Muntaha. Nah maka di sana kita syahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya ya untuk rukun sholat yang ke-14-nya itu kan di sana harus duduk. Al-qu'udu fihi kan, duduk ketika kita bertasyahud. Karena kita di sana harus istilahnya lah bersopan santun, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita makrifat, setelah sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikatnya itu tercapai kan kita makrifat, sholat makrifat. Nah maka di sana duduk untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Harus adab terus tata krama kepada Allah. Nah, sehingga rukun sholat yang ke-15 nih ya langsung saja. Karena al-khamisu asaronya itu ya, yang ke-15 itu adalah bersolawat. As-sholatu ala nabi, berbaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah kenapa? Karena kita kan umat, bukan Nabi. Karena kita ini adalah umat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita ya bisa menjadi mengenal Allah, bisa jadi tahu kemana untuk kita pulang nanti ke alam asal, yang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini yang di rukun sholat yang ke-16 ya, yaitu salam. Nah di sana kita assalamualaikum ya, menghadap ke kiri, ke kanan dulu, sampai yang menjadi rukun sholatnya itu adalah secara sholat syariatnya sampai mim, assalamualaikum huruf mim. Nah baru di sana menoleh ke kanan dan assalamualaikum lagi ke kiri. Karena di sana kita sudah mencapai derajat keselamatan.
karena sudah sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka setelah kita memahami sholat ketiga dimensi yang bahkan sudah kita praktekkan bersama, sholat syariatnya, sholat tarekatnya, sholat hakikatnya, sembah raga, sembah cipta, sembah rasanya itu, maka yang terakhir adalah yang ke-17 rukun sholat terakhir itu at-tartibu. Harus tartib sahabatku ya, tartib setartib mungkin. Untuk sholat syariatnya berarti dari takbiratul ihram sampai akhir ini tidak boleh ada yang dilewat ya, harus mengedepankan yang awal, menengahkan yang tengah, dan mengakhirkan yang akhir, jangan diacak-acak. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari untuk sembah ciptanya ya, agar menjadi sholat daim istilahnya ya. Sholat ini kan tidak terkurung waktu sahabatku. Nah, begitupun sholat hakikatnya ya, kita juhud terus, tartib terus kita ya, amalkan di setiap poin-poin tiap rukun dari awal sampai akhir, amalkan di luar sholat agar kita mencapai derajat makrifat dimanapun dan kapanpun, dan siap tempur ketika menghadapi kematian. Semoga berkah selalu. Itu mungkin ya ilmu ala kadarnya dari kami tentang rahasia ilmu makrifat dalam sholat. Dan ini merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Salam tilawah semesta.